dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki kata hikmah berikutnya, ukhruj min asabil basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik. Keluarlah dari sifat basyariyah. Ya, sifat basyariyah ini ya, sifat fisik kita yang berhubungan dengan diri dan hawa nafsu. Ya. Nah, jadi peringatannya, keluarlah dari sifat basyariyah yang segala sifat menyalahi penghambaanmu kepada Allah. Nah, jadi sifat basyariyah itu dia selalu lemah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. La takunu linda'il haqqil mujiban. Agar engkau mudah menyambut panggilan al-haq, yaitu Allah. Wa min hadratihi qariban, dan masuk ya dekat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertasawuf, bertariqah ini kita kepingin hati kita masuk ke hadirat Allah, terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sulit sulit dicapai kecuali sifat basyariyah itu disingkirkan dulu. Ya, disingkirkan dulu. Mana sifat basyariyah? Ini kita uraikan. Awsaful basyariyati hiyal akhlaqul lati tanaqidu khulusil ubudiyah. Sifat basyariyah adalah akhlak, ya, sifat yang muncul daripada menyalahi kebersihan dalam penghambaan. Jadi rosak ibadah kita, rusak penghambaan kita kepada Allah kalau kita membiarkan sifat basyariyah. Nah, ulama menguraikan marji'uha ila amrain. Ya, tempat kembalinya ada dua hal. Sifat basyariyah ini ada dua, diuraikan ulama ini, ya. Sifat yang menyalahi penghambaan. Yang pertama, ta'allaqul qalbu bi akhlaqil bahaim. Nah, berhubungnya hati dengan sifat-sifat hewan. Diri kita ni ajaib nih, manusia nih. Ya, bisa bersifat hewan. Bahkan lebih rendah dari hewan. Nah, itulah kalau kita tak ikut Nabi kita Muhammad SAW, nanti kita dibangkitkan seperti hewan. Ya, seperti hewan nanti di hari kiamat. Nah, jadi berhubungannya hati dengan sifat-sifat binatang ini, contoh, wahiyya syahwatul batni wal farji, yaitu syahwat perut dengan syahwat kemaluan. Ya, perut maunya makan banyak, maunya yang nyaman-nyaman banyak lagi. Nah, ya. Jadi makan ini termasuk syahwat. Nambah, enak rasanya, nambah lagi. Nambah lagi. Dia akan berpengaruh kepada ibadah. Ya. Jadi kalau seandainya tidak dikendalikan syahwat perut ini, ibadah lemah. Ya, ibadah lemah. Demikian juga kemaluan. Nah, hati-hati kemaluan nih. Memperturutkan syahwat. Satu pun tak cukup. Mau nambah lagi. Jadi ini mohon maaf, ini dalam perjalanan syahwat begini berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Kita tak menyalahi, agama tak melarang, tapi ingat, posisi dalam perjalanan punya pengaruh.
Oh, Abdul Qadir Jalani kan istrinya banyak, Pak Ustaz. Ya, itu udah jadi wali baru istrinya banyak. Ah, ya, kan kisahnya kan Abdul Qadir Jalani itu kan istrinya 4. Tapi kan tidak kawin sebelumnya. Tidak kawin. Nah, udah jadi wali umur 51. Oh, muridnya udah banyak. Dia mulai ngajar. Pengajiannya ramai. Nah, akhirnya lagi-lagi ngajar, tertidur. Malam itu tertidur, mimpi Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Nabi, kau udah jadi kekasih Allah. Udah jadi kekasih aku, kata Nabi. Cuma satu sunnah aku belum kau lakukan. Apa itu ya Rasulullah? Kawin. Baru kawin, itu pun ditegur Nabi. Kita kawin tak ditegur siapa-siapa pun kawin. Nah, itu. Jangan nak ngikut ulama lain, presiden lain. Ya, dia berumah tangga itu jelas. Begitu dia dapat perintah dari Nabi suruh kawin, mulai dia ngomonglah dengan rekan-rekan dia. Aku ni diperintahkan Nabi kawin, langsung besok ramai orang hantarana. Siapa tak mau? Wajah tampan, alim, wali lagi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapa tak mau, tinggal ngantar kan. Dipilihkanlah, tak boleh lebih dari 4. Dibatasi dengan 4, pun dikawin 4. Alhamdulillah dengan izin Allah dapat anak 49. Hafal pula nama-nama itu. Kalau kita anak 40 tak hafal namanya. Bisa salah dalam memanggil anak. Ya. Jadi dalam perjalanan bisa rusak. Ya, bisa rusak dalam perjalanan itu. Wa ma yatba'uhuma min hubbid dunya wa syahwatihi malfaniyah. Dari syahwat bahaim ini, sifat kebinatangan, maka mengikutilah syahwat-syahwat yang lain, cinta dunia, ya, dan juga menginginkan banyak dengan hal dunia ini yang sifatnya semuanya adalah sementara. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dasarnya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu kan ilmu, lautan ilmu. Cuma ulama-ulama tasawuf yang paham dia Al-Qur'an ni. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril munqatarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harith. Apa kata Allah bilang? Manusia itu dihiasi hubbus syahawat. Ya, senang dengan keinginan-keinginan dia tanpa mempertimbangkan keinginan Allah dan Rasul. Apa tu contohnya? Minan nisa, dengan perempuan, kawinnya mau banyak. Wal banin, cinta dengan anak. Banyak orang tua disusahkan kerana anak. Itu kerana cinta yang salah. Cinta yang baik itu sayang sama anak, bawa dia ke jalan Allah. Itu cinta yang baik. Tapi ada orang cinta sama anak salah, keinginan turut, keinginan turut. Anak salah disembunyikan, mana boleh. Ya, itu cinta yang salah tu. Ya, cinta yang keliru nama macam itu. Ya. Apalagi kata Allah bilang wa qanatiril munqatarah, ya, muqantarati minadh dhahab wal fiddah. Dia banyak menyenangi harta yang tersimpan, bertumpuk-tumpuk, minadh dhahab wal fiddah, emas dan perak disimpan. Apalagi wal khail musawwamah, kendaraan yang bagus. Dulu tu wal khail tu kuda. Kok sekarang ini mobil-mobil mewah. Simpan, pakai, tunjukkan. Wal an'am, dan ingin banyak binatang-binatang ternak. Dulu kan kok banyak ternak kan kaya. Ya, orang dulu kan tidak seperti sekarang. Usahanya dagang ternak, dagang ternak. Ya, wal harath, dan juga sawah-sawah yang luas. Dan banyak panjang ayat ni kan. Jadi Allah sudah bilang manusia itu dihiasi menyenangi ini semuanya. Ada yang tak senang?
Tak ada kan? Semua senang kan? Punya istri, punya anak, kendaraan yang bagus, harta yang banyak, emas dan perak, apalagi binatang ternaknya banyak, sawahnya luas. Tak ada yang tak senang tu. Ya. Nah, inilah arahnya kepada sifat-sifat hewan. Kemudian atsani takhalluquhu bi akhlaqir syayatin. Yang kedua, ya, termasuk menyalahi sifat penghabaan kita kepada Allah, sifat basyariah, yakni bersifat dengan sifat syaitan. Beda ya, hewan dengan syaitan lain yang muncul ni. Apa ciri-ciri sifat syaitan yang ada pada diri kita ini? Kal kibri wal hasadi wal hikdi wal ghadab. Cukup lengkap dah ni dah. Sombongnya ada. Jadi mohon maaf ni, sombong tu sifat syaitan. Siapa sombong merasa lebih dari orang lain, maaf, itulah dia. Ya, dengki juga begitu, sifat syaitan. Syaitan kan dengki dengan Nabi Adam. Ya, sombong lagi, dia bilang aku lebih baik dari Adam. Oh, sombong tu. Wal hikdi itu apa? Ya, seperti dendam. Wal ghadab, pemarah. Ya, kemudian apa lagi? Hatinya gelisah, risih. Kemudian apa lagi? Banyak ni ya. Wal batar. Batar itu apa? Khifatul akal. Akal lemah berfikir. Banyak daripada sifat-sifat yang tadi bermain pada diri dia. Wa hubbul jah. Senang pangkat, kedudukan. Ya, wal madah. Wal madah itu senang dipuji. Orang muji senang hati. Orang mencela. Orang yang betul amalnya dipuji dia tak bangga, dicela dia tak susah. Ya, dicela dia tak susah. Ini tanda-tandanya nih ya. Jadi hubus syahwat ya dan sebagainya itu. Kemudian apa lagi? Banyak ini wal qaswah, kerasnya hati, apalagi wal fadhadah. yakni perangai-perangai yang jahat muncul, wal ghalzah, yakni kasar, ta'zimul aghniya, hormat sama orang kaya, wahtiqaril fuqara, meremehkan orang miskin. Padahal Nabi nyuruh sebaliknya. Jangan nampak jadi hamba depan orang kaya, orang miskin jangan kau remehkan. Apalagi wa khaufil faqar, takut miskin, takut fakir. Ini semuanya penyakit nih. Ya, ini semuanya penyakit. Apalagi wa hammir rezeki, disusahkan masalah rezeki. Kapan rezeki aku ni banyak? Tak sabar. Nah, wal bakhil was syuhi, bakhil syuhi sama. Sifat bakhil, kikir, masin, kedekut. Lengkap dah tu dah. Suruh bersedekah susah. Ya, sisihkan rezeki jalan Allah tak mau. Wariyai wal ujub, ada penyakit riya, ibadah mau diketahui orang. Apalagi wal ujub, merasa bangga, heran dengan diri. Kenapa aku lebih dari orang lain? Kok aku bisa, orang lain tak bisa? Penyakit semua tu. Ya, ini banyak sekali ni. Nah, wa ghairu dzalik mimma la tuhsa. Dan yang lainnya tak terhingga, sudah banyak penyakit-penyakit itu. Nah, sampai disebutkan guru kami dalam bait-bait syair yang banyak ni. Oleh guru kami Abdurrahman As-Sulami, dia ada bait syairnya tentang penyakit basyariah ini. Ungkapannya. Tapi penyakit ini kata ulama, ini lebih cepat sembuhnya wa man alqahu Allahu ila syaikh tarbiyah. Kalau Allah pertemukan dia dengan mursyid. Kok ada guru tarbiyah, syekh tarbiyah yang bisa menuntun ke jalan Allah, ini lebih cepat. Tak usah baca kitab. Saya baca kitab mengamalkan lebih lambat jalannya dibandingkan orang yang langsung dibimbing seorang mursyid. Makanya beruntung orang dipertemukan dengan mursyid, apalagi mursyidnya kamil mukammil. Mursyid yang sempurna. Itu cepat sekali sembuhnya. Karena mursyid tahu penyakit. Makanya saya berpikir sampai sekarang ini, beruntunglah mereka-mereka yang langsung dibimbing oleh mursyid itu. Termasuk wakil-wakil talqin yang langsung dibimbing itu, Masya Allah.
Ya, kalau kita ini mohon maaf dibimbing oleh wakil talqin. Mereka tu langsung dibimbing oleh mursyid. Roh mereka dibimbing oleh mursyid, Masya Allah. Jadi dikatakan di sini, apabila Allah pertemukan dengan seorang syekh tarbiyah, fala yahtaju ila syai' siwal istima' wal ittiba. Berarti tak perlu lagi kepada yang lainnya. Ya, melainkan dia dengar dan dia taati apa kata syekh guru, ikut. Itu obat yang paling ampuh. Ya, kalau kita perlu kitab ini, bimbingan kitab. Kerana kita tidak langsung dibimbing mursyid, tapi roh kita insya-Allah diketahui perjalanannya oleh mursyid. Nah, fa idza kharajal muridu min akhlaqil bahaim, apabila si murid tadi telah keluar sifat-sifat hewan itu, takhallaqu bi akhlaqi ruhaniyin, dan dia berakhlak dengan sifat roh. Roh beda dengan sifat binatang dia. Nah, muncul sifat rohnya apa tu di antaranya? Kazuhdi wal wara', mulai dia zuhud. Kalau sudah bagus hatinya beramal, sifat binatang hilang, ada zuhud. Apa tu zuhud? Dia hidup tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, walaupun dia memiliki dunia. Ada orang memiliki dunia, tapi dunia tidak di hatinya. Itu bagus. Daripada orang tak punya dunia, tapi hatinya kepengen. Jadi zuhud itu dalam sini. Ya, dalam sini. Nanti ada pembahasan panjang lebar. Jadi tidak dijamin itu. Orang yang nampaknya fakir tapi kok hatinya menginginkan dunia, bukan zuhud namanya. Tapi ada orang yang sudah mapan perjalanannya. Dunia datang, tapi hatinya tak goyah bersama Allah. Itu yang terbaik. Ya. Apalagi wal wara', muncul lagi sifat yang baik, sifat wara'. Wara' itu apa? Dia menjaga, jangankan yang haram, yang syubhat dia tak mau. Tahu syubhat? Halal, haram campur. Yang haram sudah ditinggalkannya, sudah pasti ini. Tapi ini campur nih, halal, haram masuk. Ini nama syubhat. Yang syubhat dia tak mau. Ingat kisah Imam Hanafi itu. Imam Hanafi itu pedagang sukses, kaya raya. Dia kirimkan murid-muridnya. Kau nak berdagang ke? Tidak hanya jadi murid, tapi bawakan dagangan guru. Guru sukses perdagangannya, kaya. Itu ulama kaya Imam Hanafi itu. Milioner. Kaya tu. Dikirimkanlah murid-muridnya bertebaran membawa dagangannya. Nah, kata Imam, ini satu ini barang ni kurang bagus. Harganya jangan kau jual sama dengan barang yang bagus. Ya Imam, insya-Allah. Insya-Allah. Sampai tempat tujuan berdagang, lupa dia. Dijual harganya sama dengan barang yang lain. Nah, kembali berdagang tadi, mendatangi gurunya, Imam, ini saya jual selesai. Barang yang kemarin, yang kurang bagus kau jual sesuai dengan harganya. Dia bilang apa? Saya lupa. Udah, kata Imam bilang, ini duit semuanya kau sedekahkan. Kalau kita kan senilai itu ya, barang yang tak bagus itu kita sedekahkan. Ini semuanya sedekahkan. Hati-hatinya luar biasa para imam tu. Jadi imam-imam tu sufi. Ya, bukan sembarangan. Kemudian wal qanaah. Ni muncul lagi sifat yang baik, sifat qanaah. Apa tu qanaah? Qanaah ini merasa cukup atas pemberian Allah. Hari ini dapat 100.000. Alhamdulillah. Besok dapat 200.000. Lusa dapat 300.000. Besoknya lagi tak dapat. Mampu tak hati itu seimbang? Antara dapat dengan tak dapat sama hati, qanaah. Itu urusan Allah. Apapun yang dapat cukup. Jadi qanaah kata Nabi adalah kekayaan yang tak pernah habis. Itulah qanaah. Jadi tasawuf ni kan indah jadinya. Ya, dapat tak dapat dia bersyukur. Ya. Kemudian apa lagi? Wal iffah. Wal iffah ini menjaga kehormatan. Jadi orang miskin tidak masalah, itu takdir Allah.
Cuman jangan sering minta. Jatuh kehormatan. Ya, jatuh kehormatan. Tapi kalau dikasih, ambil. Saya pun dikasih, ambil. Tapi jangan minta. Ya, minta itu tak bagus. Ya, kita lambat laun akan jatuh kehormatan kita di mata orang yang kita minta itu. Ya. Nah, jadi jaga kehormatan. Biarlah kita ni miskin, tapi jangan miskin hati. Kayakan hati. Tegar saja hidup ini. Saya senang lihat orang hidup susah tak pernah minta. Oh, luar biasa. Kita pun jadi perhatian jadinya. Benar. Kalau orang beriman, orang yang beginilah diperhatikannya. Kenapa? Dia enggan meminta. Justru itulah kata Nabi. Orang yang kau pantas santuni. Dia punya kehormatan. Ya, dia punya kehormatan. Dulu saya masih ingat waktu umrah itu. Ada kawan bercerita. Orang Arab di sana ada jual minyak. Minyak wangi dia jual. Ya, menjual minyak wangi. Ya, macam-macam. Ada yang 5 rial. Minyak wangi kecil tu. Ada yang 10 rial, ada yang sampai 20 rial. Duduklah dia, pakainya lusuh biasa saja. Nah, lalu ada orang kasih duit. Kata dia, dikasihnya minyak, orang tak mau. Sedekah kata dia. La, kata dia. Saya bukan minta sedekah kata dia, saya jual minyak. Dibalikkan duit. Masya Allah. Tapi jarang tu dicari macam itu. Walaupun di Mekah. Di Mekah sekarang tidak aman. Hati-hati ibu-ibu buka dompet depan orang. Dia rampasnya, ada yang merampas tu. Itu semuanya pendatang loh. Ya, yang nakal-nakal tu pendatang. Orang Mekah kaya-kaya. Tidak perlu yang begitu. Ya, dia terhormat. Tapi ada orang-orang yang memang menahan diri. Dan dia jual minyak wangi, bukan minta sedekah katanya. Ya. Itu namanya sifat al-ifah. Kemudian wa ghina billah. Wal ghina billah itu merasa cukup dengan Allah saja. Kan ada doa tu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ghina 'anil nas ya rabbal alamin. Jadikan aku tak perlu dengan manusia ya Allah wahai Tuhan yang Maha Kaya. Jadi dia merasa kaya dengan Allah Subhanahu. Oh, ini sifat-sifat yang muncul terpuji ini. Ya. Kalau sifat basyariah sudah menyingkir di diri kita. Wa idza kharaja min akhlaqi syayatin, ya, takhallaqu bi akhlaqil mu'minin. Apabila telah keluar daripada sifat-sifat syaitan dan dia berakhlak dengan akhlak orang mukmin atau bi akhlaqil malaikah. Jadi orang mukmin tu mirip sifatnya dengan sifat malaikat. Nah, udah berubah dah tu. Ya, bagaimana? Qat tawadu wassalamatis sudur. Tawadu orangnya, tak sombong. Salamatis sudur, hatinya tenang. Wal hilim, sifat sabarnya ada. Wassakinah, orangnya memaaf, hidupnya tidak gelisah, tenang. Apalagi watuma'nina, sama juga tenang. Wal layyinah, layyinah itu artinya lemah lembut sama orang. Wal khumul, dia merendah diri. Wal iktifa'ul bi ilmillah, merasa cukup dengan ilmu Allah. Banyak sekali ni. Ya, dia mengagungkan orang fakir, sayang sama orang miskin, dan semuanya itu dinisbahkan dengan sifat-sifat yang mulia dan ikhlas dan benar. Apabila telah berakhlak seorang hamba dengan akhlak ini dan telah benar ada pada dirinya, antakhlasa min asdadiha, dan menyingkiri sifat-sifat kebalikannya, kana abadan khalisan limaulah, maka dialah menjadi hamba Allah yang bersih sebersih-bersihnya hamba Allah yang sebenarnya. Pada waktu itulah dia menyemat dirinya menjadi namanya Abdullah. Ya, nama jadi Abdullah. Waharan mimma siwa, melepas dari yang selain Allah, maka waktu itu kana linidail mujiban, dia bisa menyambut panggilan Allah dan Allah memanggil dia. Apa kata Allah? Ya abdi. Allah lo manggil kita. Hamba tadi bilang ya Rabbi, hai Tuhan aku.
ditarik oleh Allah masuk hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syaratnya apa nih? Bisa dekat sama Allah, bisa masuk hadirat Allah, yang penting penyakit tadi udah hilang. Kalau penyakit tadi masih ada pada diri kita, 1000 tahun pun kita berzikir, bertarekat, tak dapat hasil seperti itu. Pahala mungkin dapat, maaf ya, pahala mungkin dapat, tapi dekat sulit. Ya. Nah, jadi sekarang mudah ada ukurannya. Saya dapat tahu jamaah ikhwan tu dengan ilmu ini. Kalau masih sifat-sifat tu ada pada dirinya, adalah susah ni nak maju, rohaninya nak maju melejit mendekat kepada Allah sulit. Ya, walaupun kita berzikir begitu lama. Apalagi ikhwan-ikhwan lama tu. Kok ketemu saya, oh bapak ikhwan ke? Saya ikhwan. Saya ngambil dengan Ustaz Adurani, Pak Ustaz, dari tahun 78. Gampang tu. Baru diangkat Ustaz Adurani itu jadi wakil talqin. Bukan masalah lama ngambilnya, hasilnya ada enggak? Hampir rata begitu sih. Jumpa ikhwan-ikhwan yang lama tu. Semua bilang begitu. Saya ngambil tahun sekian. Saya bilang tak jadi ukuran tahun sekian. Yang penting mau ke kita mengamalkan istiqamah sesuai petunjuk mursyid kita. Ya, sampai hilang ni penyakit-penyakit ini. Ya. Ada ikhwan senior, saya dipanggil zikir di rumah dia. Dah meninggal dia. Ya, begitu saya berzikir di rumah dia. Ya, saya sama kawan saya lah dulu. Nah, masuk dia waktu itu saya belum mengajar lah. Belum ngajar dipanggilnya. Kau dapat ente di sini zikir kita tiap malam Jumat rumah saya ini. Boleh saya bilang, tak masalah. Tapi setiap hari berzikir selalu bercerita tentang hal diri dia. Apa pertanyaan dia? Kau berzikir udah nengok diri kau belum? Allah, saya bilang. Orang berzikir kau bercerita begini tak betul dia. Kau dah nengok diri kau belum dalam zikir, kata dia. Belum, saya bilang. Saya nengok sejadah ya. Belum sampai kau, kata dia. Udah. Tak kuat saya itu. Itu yang pertama kali saya datang tempat dia dan itu yang terakhir. Tak pernah saya ngulang lagi. Kita tidak bakal maju rohani kita kalau berkumpul dengan orang seperti itu. Cerita perihal diri dia. Aduh, kita kadang-kadang malas juga dengarnya. Ya. Jadi banyak. Tapi yang saya katakan, ayo kita duduk belajar. Paling tidak, walaupun kita tak dibimbing mursyid, kita bercermin dengan kitab ni. Sesuai tak amalan kita itu? Sesuai atau tidak? Kalau sesuai, jalankan. Kalau tak sesuai, tinggalkan. Jadi kembali kepada kitab tadi. فَإِذَا قَالَ يَا رَبْ kana kadziban. Apabila orang tersebut masih mengikuti syahwatnya yang zahir, syahwat yang batin, maka dia menjadi hamba syahwatnya. Kalau dia berkata ya Rab, berdoa ni, ya Allah, kata dia bilang, kana kadziban. Allah jawab, ni pembohong ni. Dia manggil aku, tapi dia bukan hamba aku, kata Allah. Kira-kira jamaah mau berdoa tu mungkin tak dijabah Allah kalau kita belum jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tasawuf ini mengajarkan kita untuk berhati-hati. Idzman ahabba syai'an fahuwa abdul lahu. Karena kata ulama, siapa mencintai sesuatu, maka dia hamba daripada sesuatu itu. Ya, apa yang kita cintai, itulah kita hamba dia. Ya. Kita cinta duit, berarti hamba duit. Hamba dinar, kata Nabi. Abdun dinar. Abdun dinar. Kita perlu duit, betul. Perlu duit tak? Perlu. Saya pun perlu. Tapi ingat, jangan itu tujuan kita. Memang kita perlu duit, tapi duit bukan segala-galanya. Banyak orang yang banyak duit susah hati.
Ya, saya perlu duit, perlu. Tapi kita diajarkan, bukan itu tujuan kita. Ya, tujuan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun au liya'rifun. Nah, itulah dia. Aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah, untuk ibadah dan mengenal Tuhan. Itu misi yang terbesar. Hidup sarana, duit sarana, harta sarana. Ya, di dunia saja. Kemudian wa huwa la yuhibbu an takuna abadan li ghairihi. Maka dia tidak akan menyenangi kepada selainnya. Ya, kalau dia sudah menyenangi itu, berarti dia menyenangi itu. Kok senang sesuatu, hamba sesuatu. Dia tak bisa menyenangi yang lain. Tapi kalau sudah menjadi hamba Allah, menyenangi Allah sebagai Tuhannya, dia tak mau lagi memperuntukkan dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi hamba Allah, bisa. Penyakit tadi keluarkan. Ya, dikeluarkan insya-Allah. Dan kita akan mudah menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah istiqamah ya, dalam menjalankan ibadah ini udah dapat talqin zikir dari wakil talqin ya. Itu hakikat dari musid. Masya Allah, amalkan, jangan kita tinggalkan. Sayang. Tinggal kita memperbaiki dengan kitab ini, mana yang salah jalan kita perbaiki supaya cepat hasil zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup jamaah sekalian.